Kadang kita merasa sudah kerja dari pagi sampai malam, lembur, capek, bahkan hampir nggak punya waktu buat diri sendiri. Tapi kondisi keuangan tetap saja begitu-begitu saja. Rasanya seperti berlari di tempat. Maju nggak, mundur juga nggak. Lalu kita mulai bertanya-tanya, kenapa ya salahnya di mana? Padahal kalau dipikir-pikir, penghasilan kita tidak selalu kecil. Bahkan ada yang tiap bulan gajinya naik, dapat bonus, bisnisnya lancar. Tapi tetap saja, tabungan nggak kunjung bertambah, investasi belum dimulai, dan setiap akhir bulan rasanya seperti bertahan hidup. Pelan-pelan, kita mulai sadar, mungkin masalahnya bukan pada seberapa besar penghasilan kita, tapi bagaimana cara kita menjalani hidup sehari-hari. Seringkali kita terjebak dalam gaya hidup yang secara perlahan tapi pasti menggerogoti potensi kekayaan kita. Kita tidak menyadarinya karena semuanya terlihat normal, bahkan wajar. Tapi justru dari kebiasaan-kebiasaan yang wajar itulah kekayaan sulit dibangun. Kita nggak sedang bicara tentang hal yang rumit. Justru ini soal hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Dan kalau kita mau jujur, ada gaya hidup tertentu yang harus kita hindari jika kita benar-benar ingin punya kehidupan finansial yang stabil dan berkembang. Nah, di video ini kita akan bahas tuntas 5 gaya hidup yang diam-diam bisa menjauhkan kita dari kekayaan. Yuk, kita mulai. Gaya hidup pertama, hidup demi gengsi. Kita hidup di zaman di mana penampilan seringkali dianggap lebih penting daripada kenyataan. Kita merasa harus selalu terlihat berhasil, tampil keren, dan mengikuti tren, bahkan ketika keuangan kita belum siap untuk itu. Dan itulah awal mula jebakan bernama gaya hidup demi gengsi. Banyak dari kita rela membeli barang-barang mahal hanya supaya terlihat berkelas. Misalnya, beli smartphone terbaru setiap tahun. Bukan karena butuh fitur barunya, tapi karena takut dibilang ketinggalan zaman. Atau beli kopi seharga makanan lengkap, bukan karena rasanya, tapi karena tempatnya Instagramable. Dan yang paling umum, kredit kendaraan atau barang branded hanya agar terlihat sukses di mata orang lain. Masalahnya, gengsi itu nggak bisa bayar tagihan. Gengsi nggak akan menolong kita saat darurat keuangan. Tapi sayangnya, kita justru seringkali mengorbankan tabungan dan masa depan finansial demi pencitraan yang bersifat sementara. Kita jadi lupa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kita bilang itu self-reward, padahal bisa jadi itu hanya pembenaran dari keputusan impulsif yang sebenarnya lahir dari rasa insecure. Dan ini berbahaya, karena kalau terus dilakukan, kita akan terjebak dalam siklus, kerja, konsumsi, habis, ulangi, tanpa pernah benar-benar maju secara finansial. Ironisnya, orang yang benar-benar kaya justru sering tampil sederhana. Karena bagi mereka, nilai kekayaan bukan di pakaian, bukan di kendaraan, tapi di aset dan kebebasan waktu. Sementara kita yang masih berjuang, justru sibuk mengumpulkan barang yang membuat kita terlihat kaya, tapi membuat kita semakin jauh dari kaya itu sendiri. Kalau kita ingin serius membangun kekayaan, kita harus berani jujur pada diri sendiri. Apakah keputusan finansial kita benar-benar untuk kebutuhan atau hanya untuk dilihat orang lain? Karena selama kita masih hidup demi gengsi, dompet kita akan terus jadi korban yang paling menderita. Gaya hidup kedua, tidak bisa menunda kepuasan. Salah satu alasan paling umum kenapa seseorang susah jadi kaya bukan karena mereka nggak mampu menghasilkan uang, tapi karena mereka nggak sabar. Kita ingin semuanya sekarang. Bukan nanti, bukan besok. Sekarang. Dan disinilah kita terjebak dalam gaya hidup yang sulit menunda kepuasan. Kita tahu kita belum punya cukup uang, tapi tetap beli barang mahal dengan cicilan. Kita sadar dompet sedang tipis, tapi tetap check out keranjang belanja hanya karena sedang diskon. Kita bilang, sekali-kalilah, tapi ucapan itu keluar setiap minggu. Dan tanpa sadar, kebiasaan kecil ini mengikis potensi kita membangun kekayaan pelan-pelan. Masalahnya bukan pada barangnya, tapi pada pola pikirnya. Kita lebih senang mendapatkan rasa senang sesaat daripada menahan diri untuk hasil jangka panjang. Kita lebih rela menikmati sekarang walau harus menyesal nanti, daripada menahan diri sekarang demi masa depan yang lebih baik. Padahal, kalau kita perhatikan, orang-orang yang berhasil secara finansial biasanya punya satu kesamaan. Mereka terbiasa menunda kesenangan. Mereka menabung dulu, baru beli. Mereka investasi dulu, baru konsumsi. Mereka paham bahwa setiap rupiah yang ditahan hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Sayangnya, budaya sekitar kita justru mendorong kebalikannya. Iklan terus-menerus berkata,
kamu pantas mendapatkannya sekarang. Media sosial membuat kita merasa tertinggal jika tidak ikut tren. Dan kita yang awalnya hanya ingin beli satu barang, akhirnya tenggelam dalam kebiasaan konsumtif. Kalau kita ingin kaya, kita harus berani melawan dorongan itu. Kita harus belajar mengatakan tidak sekarang meskipun mampu, karena kita tahu ada prioritas yang lebih penting. Menunda kepuasan bukan berarti menyiksa diri, tapi itu bentuk kedewasaan dalam mengelola hidup dan keuangan. Karena pada akhirnya, kekayaan bukan dibentuk dari apa yang kita beli, tapi dari apa yang kita relakan untuk tidak kita beli. Gaya hidup ketiga, anti-investasi dan anti-ilmu keuangan. Banyak dari kita masih merasa bahwa urusan keuangan itu sesuatu yang rumit, bahkan menakutkan. Ketika mendengar kata investasi, pikiran langsung terbayang risiko, kerugian, dan hal-hal teknis yang membingungkan. Akibatnya, kita lebih memilih untuk diam, menunggu, atau tidak memikirkan hal itu sama sekali. Padahal, salah satu kunci utama membangun kekayaan justru dimulai dari keberanian untuk memahami dan mengelola uang dengan lebih bijak. Bukan soal menjadi ahli keuangan, tapi soal mau belajar hal-hal mendasar yang bisa bantu kita mengambil keputusan yang tepat. Masalahnya, kita kadang terlalu nyaman di zona asal cukup. Kita bekerja, dapat penghasilan, lalu langsung habis untuk kebutuhan bulanan, tanpa ada rencana, tanpa ada porsi untuk ditumbuhkan. Kita merasa, nanti saja, belum waktunya, padahal waktu berjalan terus, dan kesempatan nggak datang dua kali. Sementara itu, orang-orang yang berhasil secara finansial hampir pasti punya satu pola yang sama. Mereka mau belajar. Mereka sadar bahwa menumbuhkan uang itu tidak cukup hanya dengan kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Mereka tidak menaruh seluruh harapan hanya pada satu sumber penghasilan. Kita sendiri bisa mulai dengan langkah-langkah kecil dan aman. Misalnya, belajar bagaimana cara menyimpan dana darurat dengan baik, mengenali jenis-jenis aset yang sesuai prinsip dan keyakinan kita, atau memahami bagaimana membuat perencanaan keuangan jangka panjang yang realistis. Yang penting bukan langsung besar atau ahli, tapi konsisten dan paham arah. Jangan sampai kita terlalu sibuk cari uang, tapi nggak tahu bagaimana cara menjaganya. Karena kalau kita anti belajar soal keuangan, bukan hanya susah untuk jadi kaya, tapi juga lebih mudah dikendalikan oleh keadaan. Jadi, daripada terus bilang, aku nggak ngerti, lebih baik kita mulai tanya ke diri sendiri. Aku sudah belajar apa hari ini supaya keuangan besok lebih baik? Gaya hidup keempat, tidak punya tujuan keuangan yang jelas. Kita seringkali bekerja keras, menghabiskan waktu dan tenaga setiap hari, tapi tidak benar-benar tahu untuk apa semua itu. Gajian masuk, habis. Bonus datang, lenyap entah kemana. Tahun berganti, tabungan tetap nol. Lalu kita merasa lelah, kecewa, dan mulai menyalahkan nasib. Padahal, bisa jadi masalahnya cuma satu. Kita tidak punya tujuan keuangan yang jelas. Banyak orang hidup dari satu penghasilan ke penghasilan berikutnya tanpa rencana. Semua keputusan soal uang dilakukan secara spontan, reaktif. Ada uang, ya dipakai. Ada diskon, ya beli. Ada ajakan nongkrong, ya ikut. Tidak ada batas, tidak ada arah. Dan inilah yang membuat kita sulit berkembang. Tanpa tujuan, uang kita akan hanyut kemana-mana. Kita bisa habiskan jutaan rupiah untuk hal-hal kecil yang sebenarnya nggak penting, hanya karena kita tidak pernah menetapkan prioritas. Kita bahkan tidak tahu apakah pengeluaran kita mendekatkan kita ke impian atau justru menjauhkan. Coba tanya ke diri sendiri, untuk apa kita bekerja keras setiap hari? Apa kita mau punya rumah sendiri? Dana darurat? Pensiun dini? Dana pendidikan anak? Semua itu butuh perencanaan, bukan hanya niat. Orang yang punya tujuan keuangan biasanya lebih bijak dalam mengambil keputusan. Mereka tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri. Mereka tahu kapan harus investasi, kapan harus simpan tunai, karena setiap rupiah yang keluar atau masuk punya arah yang jelas. Kalau kita belum punya tujuan keuangan, bukan berarti terlambat. Justru ini saat yang tepat untuk mulai. Kita bisa mulai dari hal sederhana. Tentukan satu hal yang ingin kita capai dalam 6 bulan ke depan. Lalu pecah jadi langkah-langkah kecil. Dengan begitu, kita tidak lagi jadi korban dari arus kehidupan. Kita jadi kapten kapal keuangan kita sendiri. Dan percayalah, hidup jauh lebih tenang ketika kita tahu kemana kita sedang menuju.
Gaya hidup kelima, lingkaran sosial yang boros dan tidak produktif. Pernah nggak kita merasa bersalah ketika menolak ajakan teman nongkrong mahal? Atau merasa canggung saat semua orang di sekitar kita bicara soal barang branded, liburan mewah, dan gaya hidup sukses, padahal kita sedang berusaha hidup hemat? Kalau iya, berarti kita sedang berada di dalam tekanan sosial yang seringkali tidak kita sadari, lingkaran pergaulan yang boros. Faktanya, lingkungan punya pengaruh besar terhadap kebiasaan kita, termasuk soal keuangan. Kalau kita dikelilingi orang-orang yang terbiasa foya-foya, mudah tergoda gaya hidup konsumtif, dan tidak punya kesadaran finansial, maka cepat atau lambat kita akan ikut terbawa arus. Bahkan ketika kita tahu itu salah, tetap saja sulit untuk menolak. Karena siapa sih yang mau dianggap pelit, kuno, atau nggak seru? Masalahnya, hidup kita yang akan kena dampaknya, bukan mereka. Saat tagihan menumpuk, saat dompet mulai tipis, teman-teman itu tidak akan membayar cicilan kita. Kita yang harus tanggung semuanya sendiri. Yang perlu kita pahami adalah, menolak ikut gaya hidup teman bukan berarti memutus pertemanan. Kita masih bisa bersosialisasi, tapi dengan batas yang sehat. Kita bisa tetap nongkrong, tapi nggak harus selalu di tempat yang mahal. Kita bisa tetap hadir, tapi bukan berarti harus mengorbankan masa depan keuangan kita. Dan kalau memang lingkungan kita sangat toksik, dalam artian selalu mendorong kita untuk hidup di luar kemampuan, maka nggak ada salahnya pelan-pelan menjauh. Bukan karena kita sombong, tapi karena kita sedang melindungi arah hidup kita. Sebaliknya, carilah lingkungan yang suportif, yang bisa saling dorong untuk berkembang. Teman-teman yang ngobrolin ide, bukan cuman barang. Yang ngomongin tujuan, bukan cuman gengsi. Karena percayalah, pergaulan yang sehat bisa mempercepat kita sampai ke tujuan. Ingat, kita adalah rata-rata dari orang-orang terdekat kita. Jadi kalau kita ingin jadi pribadi yang lebih bijak secara finansial, pastikan kita juga dikelilingi oleh orang-orang yang punya visi serupa. Penutup. Kalau kita mau jujur, membangun kekayaan bukan soal cari jalan cepat. Ini soal konsistensi, kesadaran, dan keberanian untuk melawan kebiasaan yang selama ini mungkin terlihat normal, tapi diam-diam merugikan. 5 gaya hidup yang tadi kita bahas bukan musuh dari luar, mereka sering datang dari dalam diri sendiri. Dari rasa ingin diakui, takut tertinggal, malas belajar, hingga kebiasaan hidup tanpa arah. Tapi kabar baiknya, semua itu bisa kita ubah. Pelan-pelan, tidak harus sempurna. Yang penting, sadar dan mulai dari sekarang. Karena pada akhirnya, kita sendirilah yang bertanggung jawab atas masa depan kita. Dan kalau kita benar-benar ingin hidup lebih baik, bukan hanya terlihat kaya, tapi benar-benar merdeka secara finansial, maka perubahan itu harus dimulai dari gaya hidup kita sendiri.